terlibat? Dan mungkin evaluasi masyarakatnya gitu, Pak. Ya, saya sebenarnya kurang sependapat kalau melawan korupsi sama juga melawan penguasa, karena kita orang hukum ya. Jadi yang kita lawan ini perbuatannya. Sekalipun penguasa, sekalipun dia tuh pengangguran, sekalipun dia siapapun, yang kita lakukan itu perlawanan terhadap perbuatannya, menghukum perbuatannya, bukan menghukum orang atau menghukum status sosial yang bersangkutan, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana peran serta masyarakat tadi untuk pengawasan korupsi ya. Jadi jujur saja, dalam strategi pencegahan KPK sadar bahwa KPK itu tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi sendirian. Jadi harus melibatkan semua elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu kita punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya sebagai Kepala Satuan Tugas Perguruan Tinggi dan Rekam Sidang, maka tugas saya adalah bagaimana kita mengedukasi nilai-nilai anti korupsi ini kepada perguruan tinggi. Misalnya melalui Tridharma Perguruan Tinggi, nilai pendidikan, Dharma pendidikan itu kita harus melakukan internalisasi nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran bahwa dunia pendidikan ini akan menjadikan seorang pemimpin, dia harus bebas dari korupsi. Maka bagaimana KPK bekerja keras dengan Kemendikbud untuk menerbitkan SK Kemendikbud tentang insersi mata kuliah anti korupsi, kan gitu kan? Ada buku kurikulumnya anti korupsi juga. Tapi secara teknis di lapangan masih ternyata banyak kendala. Apakah ini insersinya masuk ke mata kuliah mana tanpa mengurangi jumlah SKS mata kuliah yang ditumpangi dan lain sebagainya. Jadi internalisasi nilai korupsi kita harus bangun. Masyarakat juga sama, harus dilakukan pendidikan, kampanye, dan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, kalau pendidikan tinggi, perguruan tinggi, setelah kita lakukan dharma pendidikan, maka kita ada dharma namanya penelitian, riset kan gitu ya, penelitian. Bagaimana KPK, saya khususnya sebagai Kasatgas Perguruan Tinggi dan Rekam Sidang, mendorong bahwa setiap perguruan tinggi, setiap program studi, setiap jurusan itu punya pendekatan tersendiri terhadap upaya pencegah korupsi. Misalnya, tidak serta-merta pemberantasan korupsi itu melalui pendekatan hukum, tetapi bisa melalui pendekatan ekonomi, bisa melalui pendekatan teknologi, bisa melalui pendekatan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Jadi sebagai contoh ada sebuah perguruan tinggi yang fakultas hukum dia punya, fakultas teknik dia punya, tetapi bisa menghasilkan riset sebuah aplikasi yang bisa membantu kepala desa untuk mengelola data desa dengan cara transparan. Itu luar biasa. Itu bukan pendekatan hukum loh, gitu ya. Dan kemudian bagaimana seorang mahasiswa fakultas ekonomi dia bisa menjadi pendamping bagi kepala desa, kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan sebagainya, untuk bagaimana manajemen tata kelola keuangan secara baik dan benar. Itu kan juga riset-riset yang harus dilakukan. Jadi kita dorong ke arah sana. Yang ketiga, kalau dharma pengabdian masyarakat, kita harus mendorong perguruan tinggi untuk melakukan hilirisasi, menyalurkan, mendidik, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang nilai anti korupsi, ya, dari sisi disiplin ilmu yang dia pelajari dan dari sisi hasil riset yang dia sudah lakukan. Jadi sama, lapisan masyarakat semua harus dilakukan edukasi tentang anti korupsi. Kami bekerjasama dengan Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri telah menghasilkan produk buku atau modul tentang tata kelola dana desa yang baik. Tinggal kita nanti akan asosiasikan kepada seluruh kepala desa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dengan demikian semua masyarakat punya pemahaman tentang apa itu anti korupsi, bagaimana sumber dana desa itu berasal gitu ya. Ada komponen APBN, APBD, PNBP dan PAD dan lain sebagainya, ada 7 komponen dana desa misalnya. Masyarakat itu paham, kemudian dia harus bisa mengontrol, mengawasi. Ini alokasinya untuk apa saja. Nah, tanpa pengetahuan itu, maka yang terjadi adalah suuzon, berburuk sangka. Jangan-jangan gitu ya. Itu kalau terjadi. Tapi kita harus melakukan tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi anti korupsi tadi, Mbak, kepada seluruh elemen masyarakat.
Memang sesuatu yang dari hilir hulunya memang harus bisa diselesaikan ya Pak ya, maksudnya Ya, harus fondasi bersinergi. Siap. Pak, mungkin agak meloncat sedikit pertanyaannya Pak. Mungkin tadi kan lebih kepada solusinya juga. Ini teman-teman ada yang meminta ditanyakan lagi Pak perihal dengan ingin meminta pendapat Bapak, pandangan Bapak berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK yang terbaru 19 tahun 2000. Mohon maaf, 19 tahun 19. Kemudian politik hukum yang ada di dalamnya, itu menurut Bapak seperti apa? Dan mungkin cara dari pihak KPK sendiri untuk mengatasinya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya pertanyaannya yang terakhir sama dengan yang tadi ya, bagaimana sikap KPK gitu ya. Nah, kurang lebih kapasitas KPK ini adalah sebagai pengguna instrumen undang-undang tadi. Kita eksekutor dikasih instrumen undang-undang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dan kita bisa tebak seefektif apa dengan instrumen yang seperti itu kita gunakan untuk pemberantasan korupsi. Kita sudah bisa tebak, tentu kita akan lemah, sangat lemah, gitu ya kira-kira. Yang kedua, politik hukumnya. Politik hukumnya itu, mari kita posisikan bahwa KPK ini sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 belum? Gitu kan, itu paling persen yang paling mendasar. Nah, kalau memang sudah ada, berarti secara politik hukum KPK itu sangat kuat. Karena dikuatkan undang-undang misalnya gitu ya. Nah, kita kaji secara yuridis juga harus seperti itu. Yang ketiga, posisi KPK, ya kita harus berbuat optimal dengan segala macam keterbatasan yang ada saat ini. Bukan berarti kita harus melemahkan semangat kita. Tetap kita berubah optimal, biar nanti masyarakat merasakan sendiri. Toh kalau misalnya masyarakat merasa penegakan pemberantasan korupsi menjadi melemah, ada elemen-elemen masyarakat tentu yang mengajukan judicial review, seperti yang sekarang terjadi. Ingin menggalikan marwah KPK seperti Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang 20 dan 2003 yang lalu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya sebenarnya itu juga sudah ditanyakan tadi, dan Bapak juga sudah menyampaikan sebelumnya, Mas Aji, dan ini mungkin teman-teman juga ingin mengulik lebih dalam gitu Pak, jadi menanyakan kembali gitu kan. Saya juga bermaksud untuk agar teman-teman mengikuti diskusi ini, kemudian bukan menyukai juga sih Pak, tapi apa yang kemudian itu menjadi gundahan di hati teman-teman kemudian bisa terjawab. Mungkin Pak ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan sampai 8 malam ya Pak ya. Mungkin agak lewat sedikit, saya mohon maaf Pak. Nggak masalah Mbak. Ya. Ini berkaitan dengan kasus Novel Baswedan Pak. Teman-teman juga lagi ingin mengadakan diskusinya Pak. Mengapa sampai saat ini dari pandangan Bapak, walaupun teman-teman juga ya ada pemberitaan juga mengikuti, ada juga rapor merah dan segala macam, kertas yang disobek. Kalau dari pendapat pandangan Bapak pribadi, menyikapi itu yang kemudian dapat Bapak sampaikan ke kami seperti apa Pak, berkaitan dengan kasus Bapak? Ini pertanyaan bagus sekali dan nilai filosofisnya, religiusnya sangat tinggi ya. Setiap kita melakukan hal yang benar, kemungkinan banyak zona nyaman yang terganggu. Banyak orang-orang yang terganggu, banyak orang yang tidak suka, merasa terusik dengan usaha kita memperankan kebenaran, istiqomah untuk berkata loyal pada kebenaran, bukan loyal kepada pejabat, bukan loyal kepada pimpinan. Istiqomah seperti ini tentu akan membuat gerah orang-orang yang merasa zona nyamannya terganggu. Dan dia akan melakukan upaya apapun untuk menghentikan langkah-langkah orang yang punya keberanian untuk mengusik zona nyaman mereka itu. Itu secara filosofis dan secara religius seperti itu. Nah, secara fakta, secara kita orang hukum, kita harus melihat aspek dari aspek hukum juga. Kalau sekarang pelakunya ditangkap, seorang sersan misalnya, 2 orang. Terus mari kita tanya, kapan mereka itu berinteraksi dengan Novel Baswedan? Belum pernah jadi anak buahnya juga, belum pernah jadi tetangga juga, ketemu juga tidak pernah. Atau mungkin sebelumnya ada senggolan motor di jalan sehingga dia dendam, atau seperti apa, ternyata tidak ada. Itu janggal tidak menurut pandangan hukum teman-teman. Kejanggalan itu terjadi di mana-mana. Nah, itu jujur saja, kami menolak apa yang terjadi saat ini terhadap penanganan Novel Baswedan. Novel Baswedan itu sahabat saya sudah dizolimin gitu ya. Sudah dizolimin. Jadi pemerintah juga sepertinya tidak berbuat optimal untuk membela kepentingan Novel Baswedan. Dan faktanya Novel Baswedan justru dapat
diakui sebagai pahlawan di luar negeri. Terakhir dipanggil oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, diberikan penghargaan, dan itu hanya diberikan oleh 2 orang. Nah, tetapi di Indonesia sendiri tidak ada harganya sama sekali. Jadi Amnesty Internasional kita sudah memperjuangkan untuk membela haknya Novel Baswedan, tetapi dalam negeri sendiri sepertinya justru ingin menghendaki Novel Baswedan tersingkir dari Indonesia ini. Sepertinya seperti itu. Saya jadi mohon maaf agak emosional kalau menjawab pertanyaan ini. Iya Pak, saya juga mohon maaf menyebabkan Bapak emosional Pak. Oh enggak apa-apa, harus saya jawab itu Pak, pertanyaan bagus itu. Iya, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir juga Pak, tapi berkaitan dengan solusi, tapi saya lebih ingin menanyakan kepada peran mahasiswa Pak. Ini kan hampir 80% juga yang menonton anak-anak mahasiswa. Iya. Kemarin mahasiswa sempat membumingkan yang namanya Gejayan Memanggil Pak, tentang revisi Undang-Undang KPK, sekarang juga Omnibus Law tiba-tiba sudah dirapatkan kembali. Nah, yang ingin saya nanyakan kalau dari apa mohon maaf ya Pak ya, dari pandangan Bapak, ketika banyaknya teman-teman mahasiswa yang berdemo itu kemudian dikatakan tidak efektif lagi karena waktu demo yang terlalu singkat sehingga tidak menimbulkan dampak perubahan Pak, perubahan yang signifikan maksudnya. Karena demo kemudian jam 6 selesai, akhirnya besok tidak ada booming-boomingnya lagi dan semacamnya lagi. Padahal niat mahasiswa juga pengen untuk membantu KPK gitu loh Pak. Mungkin saya minta saran Bapak juga, untuk saya juga, untuk teman-teman yang lain juga, apa yang bisa dilakukan. Setidaknya kami membantu Bapak dan teman-teman Bapak yang berada di garda terdepan untuk upaya pemberantasan korupsi ini Pak. Ya memang sepertinya sekarang DVD Impera sudah kental sekali ya. Contoh saja waktu misalnya revisi Undang-Undang KPK, yang dulu rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang dari komunitas tertentu, itu misalnya pro KPK, kemudian tiba-tiba di halaman gedung KPK dia kok jadi kontra dengan KPK. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kita identifikasi misalnya. Loh dulu dia tuh perubahan loh ke KPK, sekarang kok tidak. Jadi gitu. Yang kedua, mari kita lihat misalnya seperti HMI saja, misalnya HMI, mohon maaf bukan HMI. BEM saja misalnya sudah ada 2 versi dari komunitas lain juga ada 2 versi. Perseberangan terjadi di mana-mana. Artinya DVD Impera itu memang sepertinya sengaja diciptakan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap kita sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan ilmu pengetahuan kita. Kita katakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Mari kita pilih yang benar, mari kita loyal kepada kebenaran, bukan loyal kepada siapapun. Loyallah kepada kebenaran. Kalaupun itu pimpinan kita sekalipun, kalau itu tidak benar, kita harus berlepas diri, jangan loyal. Hanya loyal kepada kebenaran, itu pegang. Tetap kita berbuat optimal, semaksimal mungkin. Soal hasil, itu tentu akan sangat terukur sesuai dengan kapasitas kita, sesuai kapabilitas kita, dan sesuai kewenangan yang kita punya. Memang berbeda dengan tahun 98 ya, sangat solid. Sekarang kan tidak, gitu ya. Itu yang terjadi menurut kacamata saya. Sekarang konflik kepentingannya kuat sekali ya Pak ya. Iya Mbak, gitu. Iya, ya mungkin ini tadi penyampaian dari Bapak. Izinkan saya menyimpulkan sedikit ya Pak ya. Kalau ada mohon dikoreksi juga. Walaupun teman-teman bisa menonton ini secara ulang. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, Bapak tadi menyampaikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada pandemi COVID-19 ini, bahwasanya KPK juga dengan Bapak dan seluruh aparatur yang bekerja di dalamnya tetap melakukan pekerjaan itu. Maksudnya walaupun kita sama-sama working from home karena memang kondisi yang demikian, tapi untuk alhamdulillah sekarang juga keberlangsungan pengadilan atau segala macam itu dapat dilakukan secara online ya Pak ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas itu sendiri, kecuali mungkin dari tahap penyidikan dan segala macam. Dan kemudian berkaitan dengan pertanyaan teman-teman yang banyak mengusik tentang revisi Undang-Undang KPK, terus juga tentang kasus Harun Masiku dan segala macam, termasuk yang baru-baru ini banget, staf sus presiden, tidak terlepas itu pertama dari konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Dan teman-teman bisa langsung juga mengulang ini atau bertanya langsung nanti dengan Bapak Budi, dan juga nanti Bapak Budi akan melakukan live lagi mungkin insya Allah hari Jumat dan seterusnya, biar kita ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa diusik gitu kan. Bapak, terakhir saya mohon maaf sekali, saya ingin menanyakan kepada Bapak, saya minta bukan arahan sih Pak,
penyampaian rohaninya Pak dari Bapak kepada kami teman-teman semua Pak. Saat ini mahasiswa anak muda itu mungkin gini Pak, dibentukkan dengan yang namanya quarter life crisis, di mananya mencari pekerjaan itu susah, di mana kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak sedikit itu dari cikal bakal tindak pidana korupsi itu sendiri Pak. Itu yang saat ini menjadi dominan dihadapi anak muda. Kartu prakerja saja di antara kuotanya cuma 100, mohon maaf cuma 1.600, yang mendaftar ada 200.000 lebih Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Ini juga upload di YouTube Pak, insya Allah kalau penjenengan berkenan. Baik, terima kasih sekali. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sadar atau tidak sadar, kita sedang berjalan ke arah kuburan kita, gitu ya. Rezeki dan ajal itu adalah dua hal yang beriringan. Selagi kita masih punya nyawa, selagi kita masih hidup, rezeki akan pasti datang. Jadi jangan khawatir, jangan bergantung kepada siapapun, tetapi kita harus bergantung pada upaya maksimal kita sendiri. Yakinlah pertolongan Allah akan datang pada kita. Rezeki dan ajal itu akan selalu beriringan. Selagi kita masih hidup, rezeki akan selalu ada. Kurang lebih seperti itu. Kalau Allah misalnya mencabut nikmat dari kita, tentu itu ada hikmahnya, dan Allah pasti akan menggantikan kepada hikmah yang lebih baik buat kita semua. Insya Allah tetaplah istiqomah, jangan tergoda dengan duniawi, jangan tergoda dengan materi, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semoga kita bisa wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin live Instagramnya saya cukupkan di sini sampai ayat ini Pak, jam 8:10. Insya Allah sama tempat waktu lebih sedikit lah ya Pak ya. Saya terima kasih banyak Pak, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Juga semoga bermanfaat dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Saya akan live Instagram ini. Saya terima kasih banyak buat Pak Budi. Kalau Pak Budi main ke Palangka lagi, ketemu sama teman-teman perantau berkarya ya Pak ya. Jadi, terima kasih Pak Budi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.